Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ini siang, hampir jam 1 siang. Sebentar aku mau meeting dulu dengan timku. Kita mau ada presentasi dengan klien kita untuk desain logo. Gila cuy, ini kita sampai bulan Agustus udah ada listing projectnya, klien yang ngantri kan. Wow, ini keren sih. Mulai ini ya, mulai padat lagi nih orderan yang masuk. Gimana dengan kalian nih? Mudah-mudahan padat juga orderan desain logo yang masuk ya kan? Mudah-mudahan, amin. Oke, enaknya kita sharing apa ya hari ini ya? Aku juga lagi bingung nih teman-teman. Udah sambil aku mau cari ide untuk sharing apa ya hari ini. Nanti teman-teman saksikan aja bagaimana keseruan aku dengan klienku, dengan teman-teman juga di tim Yellow Studio. Oke, itu aja dulu. Stay tune aja sampai videonya berakhir. Selamat malam teman-teman. Ini udah jam setengah 11 malam. Tadi siang kita habis meeting dengan klien untuk di Yellow Studio. Kemudian habis itu ada nelpon klien lagi untuk follow up ya, untuk waiting list klien-klien kita ke depan. Konten-konten edukasi kita tentang logo itu diterima baik oleh masyarakat dan feedbacknya adalah kita menerima banyak permintaan untuk ngeredesain logo-logo perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, teman. Bukan hanya ngeredesain aja, ada sih beberapa perusahaan baru dan pengen didesainkan logonya juga gitu. Nah, cerita tentang itu. Nah, aku mau sharing tentang bagaimana kita mengedukasi klien. Oke, bagaimana kita bisa lebih diapresiasi oleh klien-klien kita, teman-teman. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang curhat di DM atau di komentar, aku sering baca gimana supaya harga kita tuh dibayar pantas gitu. Karena di Indonesia kalau kita berbicara harga desain itu agak konotasinya agak negatif ya. Jadi harga desain tuh murah, desain itu nggak dihargai di Indonesia. Apakah sebenarnya seperti itu teman-teman? Nah, kita akan bahas sebenarnya ya. Dan meanwhile aku mau tunjukkan dulu beberapa kegiatan di jam setengah 11 malam. Oke. Ini lagi ngerjain skripsi. Ini lagi tugas kuliah, ngoding. Oke. Terus ada juga ini audio editornya di Rumpi Desain. Sosok serius. Oke, teman-teman, ini rumah kita berantakan masih ya. Jadi kita pada sibuk semua. Oke, balik ke topik. Ini aku mau duduk dulu supaya nggak pegal. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, di Instagram aku ada satu postingan ya yang membahas tentang harga desain di Indonesia itu murah, gimana nasib desainer. Buat teman-teman yang belum baca, baca aja di @riopurba_id di Instagram. Dan sebenarnya postingan ini pancingan ya, aku pengen melihat respon dari teman-teman di Instagram, seberapa besar, seberapa banyak sih ya pembagiannya itu, perbandingannya antara teman-teman yang sudah dibayar layak, merasa layak untuk dibayarannya, kemudian seberapa besar yang masih dihargai di bawah di bawah standar mungkin ya bahasanya ya. Jadi banyak juga yang menyinggung tentang harga teman ya, minta gratis gitu. Aku nggak tahu kenapa di Indonesia harga teman itu dikonotasikan sebagai negatif ya, yang gratis gitu. Jadi kita akan coba breakdown, kita akan bahas ya kenapa hal itu terjadi dan bagaimana solusinya buat teman-teman desainer. Yang pertama adalah harga murah. Kenapa ada harga desain murah? Kenapa teman-teman dihargai harga desainnya murah? Oke, pertama untuk harga murah itu ada berhubungan dengan pasarnya teman-teman. Jadi pasar itu kan luas. Maksudnya itu konsumen atau customer ya, lebih tepat pelanggan kita, klien kita, itu segmentasinya berbeda-beda. Ada segmentasi ya kayak usaha itu kan ada kecil, ada menengah, ada yang level atas gitu. Nah, kalau teman-teman bermain di
di pasar segmentasi yang kecil, yang murah, ya teman-teman harus bersaing dengan harga. Supaya dapat banyak customer, teman-teman harus pasang harga yang paling murah. Kalau misalnya harganya nggak murah, itu nggak akan dipilih oleh si klien. Nah, jadi teman-teman kalau yang memilih pasar ini, bermain di pasar murah, ya siap-siap aja banting harga. Kalau Yellow Studio lebih memilih bersaing secara value daripada bersaing secara harga. Oke? Kalau bersaing secara harga, ya kita pasti itu berada di pasar murah lah. Seperti yang aku bilang tadi, lebih murah maka akan lebih banyak dipilih oleh klien. Tapi kalau value, kita sendiri yang punya value itu, expertise kita memang di situ, ya kita nggak takut saingan cuy. Ya kita udah ada keistimewaan, kita udah ada value tersendiri, ya kita bebas menentukan harga, ya. Ya nggak semena-mena juga menentukan harganya, tapi yang penting kita bisa menaikkan level harga kita karena kita merasa kita istimewa. Kita memberikan sesuatu yang value yang unik, yang tidak klien dapatkan itu dari desainer lain atau studio lain. Misalnya nih, Yellow Studio itu memang expertise-nya di bidang branding identity ya, desain identity branding. Nah, jadi kita bermain logo, stationery, dan teman-teman desain identity lainnya ya. Jadi buat perusahaan yang baru terbentuk atau perusahaan yang pengen meredesain atau merebranding identitas mereka, yaitu datang ke Yellow Studio. Tidak seperti studio-studio lainnya yang itu seperti agency yang fokusnya yang mungkin semua dikerjakan, ada marketing juga, ada strategi branding juga, desain juga dimainkan. Nah, kalau Yellow Studio memang fokusnya di branding identity ya. Jadi desain logo dan teman-teman lainnya itu memang keahlian kita. Nah, jadi kita lebih memilih untuk menjual value itu. Kita khusus di value itu yang kita punyai dan nggak banyak orang yang bermain di situ, value khusus itu gitu teman-teman. Dan kita punya segmentasi pasar sendiri. Kalau misalnya ada yang datang harganya nggak sesuai dengan standar kita, ya dengan berat hati kita tolak teman-teman. Karena apa? Karena memang kita punya value, kita punya kualitas yang kita kasih ke customer kita. Itu value kita. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak mau bermain di pasar murah, ya mau nggak mau harus seperti itu. Teman-teman harus punya value, ya teman-teman harus punya unique selling point ya, apa yang tidak diberikan oleh orang lain. Nah, teman-teman itu kuatkan personal brand kalian atau value kalian di satu bidang. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan harga kalian sendiri. Nggak harus banting harga baru dapat klien, teman-teman. Udah dapat ya poinnya? Nah, jadi kita udah berbicara tentang harga murah. Selanjutnya ada yang kedua yang menarik adalah harga teman. Harga teman, banyak yang cerita harga teman, minta gratis, minta murah segala macam. Aku nggak tahu kenapa harga teman itu dikonotasikan negatif, tetapi aku juga pernah kok dapat proyekan dari temanku, teman SMK, mungkin dia nonton mungkin kali ya. Halo Bapak Alan. Jadi temanku ini, teman SMK ku, sekarang tuh lagi berjuang bangun startupnya di Kota Medan juga. Dan dia kontak aku bahwa mereka butuh logo, redesign identitas mereka. Nah, kita mainnya profesional kok. Kita bilang harga kita dan mereka tahu kualitas kita ya. Akhirnya ya udah kita main profesional. Sekalipun itu temenan kita. Jadi kalau mungkin kebanyakan harga temen yang teman-teman dapatkan itu adalah harga temen yang murah kali ya. Ya sekali lagi itu adalah teman-teman bermain di pasar apa ya, pasar yang kecil yang murah tadi, atau teman-teman mau naikkan level kalian itu ke pasar yang lebih tinggi, segmentasi yang lebih tinggi seperti itu, yang lebih profesional, sehingga kalian bisa menentukan harga kalian sendiri teman-teman. Oke, dan kita akan berbicara udah harga murah, harga teman, kita akan berbicara tentang bagaimana cara teman-teman untuk menaikkan harga, karena ini sangat-sangat penting bagi kita pelaku industri kreatif, terutama teman-teman desainer ya. Yang pertama langsung aja tanpa berbahasa basi. Yang pertama teman-teman upgrade skill ya. Jadi upgrade skill sangat diperlukan untuk menguatkan authority kita. Authority itu apa ya? Authority itu adalah kekuatan kita di bidang tersebut. Oke, jadi kalau kita berbicara desain logo, orang akan berpikir tentang Rio Purba atau Yellow Studio. Misalnya seperti itu. Itu aku pengen menguatkan authority di Indonesia seperti itu, teman-teman. Nah, caranya menguatkan authority ini ya upgrade skill dan sharing banyak hal tentang skill kalian itu kepada masyarakat, teman-teman. Atau bahasanya mengedukasi klien yang akan kita bahas di poin berikutnya. Nah,
Jadi di konten channel Rio Purba itu banyak sharing tentang hal-hal yang berkenaan dengan desain ya. Kalau misalnya aku hanya sharing aja tapi aku tidak menunjukkan portofolio, tidak menunjukkan skillku di bidang desain logo, mungkin orang lama-lama akan bosan dan berpikir ini Rio Purba om doang aja atau omong doang aja gitu. Mana nih portofolionya, mana nih skillnya gitu. Makanya di channel Rio Purba aku membuat satu playlist namanya RLS, Redesign Logo Subscribers. Itu bukan hanya memberikan value kepada subscribersku bahwa logo mereka akan diredesign dan aku akan menunjukkan langsung caraku seperti apa meredesainnya. Dan tujuanku yang kedua kenapa membuat RLS itu adalah untuk menguatkan otoritiku sebagai seorang logo designer. Jadi bukan hanya aku sharing tentang sharing konten logo, kenapa logo itu harus seperti ini, logo yang baik itu seperti apa, bukan hanya konten doang, tetapi juga aku menguatkan otoritiku dengan menunjukkan skillku. Secara langsung di situ aku ngedesain, aku tunjukkan screenku sambil menjelasin. Nah, aku share itu di video. Dan teknik ini berhasil teman-teman. Sebagian besar klien Yellow Studio itu datang dari YouTube Rio Purba. Dari mana aku tahu? Karena di Creative Brief itu ada kita sediakan pertanyaan dari mana mengetahui Yellow Studio. Dan kebanyakan sebagian besar dari klien-klien kita itu mencentang pilihan YouTube Rio Purba. Dan ketika kita interview atau ketika teleponan dengan klien, kita tanya langsung kok dari mana tahu Yellow Studio, dan mereka jawab, Bang Rio, aku ada lihat YouTube Abang. Nah, sering lihat YouTube Abang lagi ngedesain logo. Nah, itu adalah playlist RLS ya. Nah, jadi upgrade skill atau menunjukkan skill kita itu sangat-sangat penting tuh teman-teman. Karena kita ngejual skill ya, ngejual service teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah tentang mengedukasi klien. Ini sangat-sangat penting teman-teman, karena bagaimana pasar atau masyarakat bisa menghargai kita dengan pantas, dengan apresiasi yang bagus kalau kita tidak mengedukasi mereka, seberapa penting desain bagi mereka gitu ya. Kebanyakan desainer hanya cuman mengeluh aja dengan keadaan. Indonesia nggak bisa menghargai desainer. Kebanyakan dari desainer itu kita kayak gitu teman-teman, kita hanya mengeluh. Bagaimana masyarakat itu bisa atau pasar itu bisa lebih memahami seorang desainer atau pentingnya desain itu bagi mereka, bagi kehidupan, bagi bisnis mereka teman-teman. Yang harus kita lakukan daripada mengeluh adalah kita lebih banyak mengedukasi mereka. Apa sih pentingnya sebuah desain itu bagi usaha Anda? Kenapa sebuah usaha itu harus mempunyai logo? Yang akhir-akhir ini juga aku sering melakukan konten-konten edukasi ya di YouTube ataupun di Instagram. Salah satunya kemarin video tentang geprek bensu ya. Kemudian ada juga nih akhir-akhir ini banyak kok tentang video-video edukasi tentang desain logo, teman-teman. Di Instagram juga, teman-teman. Halo, kalau mau buat logo simple berapa ya? Nah, dari konten ini ya teman-teman bisa lihat di layar. Itu dari konten ini aku pengen menjelaskan bahwa desain yang simple itu bukan murahan ya. Jadi desain logo itu bukan dinilai dari simple atau ruwetnya, tapi value logo itu bagi usaha Anda gitu. Nah, konten-konten seperti ini yang harus kita banyak-banyakin teman-teman, yang harus kita edukasi kepada si kliennya gitu, atau kepada masyarakatnya. Dengan masyarakat semakin teredukasi dengan pentingnya desain itu bagi bisnis mereka, bagi kehidupan mereka. Nah, disitulah kita mulai akan mendapatkan banyak permintaan terhadap desain itu gitu. Jadi daripada mengeluh di sosial media tolak desain gratis, tapi tidak ada action yang kita lakukan kepada masyarakat untuk mengedukasi mereka, ya sama aja. Nah, ini udah aku praktekin teman-teman ya, ketika aku akhir-akhir ini selama 1 bulan terakhir membuat konten-konten edukasi ya. Teman-teman tahu, aku tadi mungkin di awal sudah cerita bahwa Yellow Studio kebanjiran order teman-teman. Jadi kita itu udah ada waiting list kliennya sampai akhir Agustus teman-teman. Sampai akhir Agustus itu kita udah ada klien. Ini minggu ini kita udah ada klien 1 project. Minggu depan udah ada yang booking lagi. 2 minggu lagi, 3 minggu, 4 minggu sampai akhir Agustus kita udah ada yang booking klien. Jadi kalau misalnya ada yang masuk lagi, ini masih banyak yang permintaan yang masuk ya ke Yellow Studio. Dan itu ya harus masuk terus itu. Mungkin nanti sampai bulan September tuh akan waiting list terus. Dan itu sudah DP teman-teman. Ini bukan cerita bagaimana kita mendapatkan klien, bukan. Tapi bagaimana kita mengedukasi, membuat masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya desain itu gitu. Jadi di konten-konten edukasi itu aku sama sekali tidak menyematkan kata-kata ayo pesan desain sama Yellow ya, ayo banyak-banyak pesan logo, tidak ada teman-teman. Aku hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sebuah logo, tentang pentingnya sebuah identitas. Dan ya kita mendapatkan banyak orderan yang masuk teman-teman. Nah, jadi yang mau aku bilang adalah teman-teman desainer sekarang strateginya harus kepada mengedukasi masyarakat. Bukan
jualan, bukan bersaing secara harga murah-murahan, tidak seperti itu lagi. Oke, teman-teman, itu aja dulu untuk sharing hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya videonya udah kepanjangan, mudah-mudahan kalian nggak bosan ya. Aku tahu konten-konten edukasi ini sedikit penontonnya, tapi ya nggak apa-apa. Lagi-lagi mengedukasi ya. Kali ini bukan mengedukasi klien, tapi mengedukasi teman-teman desainer. Supaya bukan Rio Purba dan Yellow Studio aja yang naik, tapi teman-teman desainer juga sesama pelaku industri kreatif juga bisa naik. Karena apa? Karena kalau industri kreatif kita sama-sama naik, itu industri kreatifnya juga bisa naik ya. Bisa berkembang, bisa bertumbuh sama-sama. Jadi bukan 1-2 orang aja yang bertumbuh, tapi kita sama-sama bisa bertumbuh. Kalau ada yang kurang, silakan cantumkan aja di kolom komentar bagaimana trik kita trik kalian menghindari harga murah, terus bagaimana kalian membangun personal brand, terus bagaimana kalian mengedukasi klien. Kalau ada yang kurang, silakan tambahin di kolom komentar di bawah. Itu aja teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.